Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep dari oyong. Ini oyongnya akan kita bikin kelonyom ya. Sajane kelonyom itu sama dengan tumisan, cuman nanti kita kasih kuah sedikit biar dia ada nyemek-nyemek gitu. Nah, aku suka banget resep ini. Jadi dulu sewaktu aku kecil, aku suka banget dimasakin ini sama mbahku. Nah, kemarin waktu aku ke rumah mbahku, terus dimasakin ini, terus langsung kayak kepikiran, aku juga mau bikin untuk Flavis di rumah. Nah, rasanya enak banget. Biarpun bahannya sederhana, tapi rasanya bener-bener enak banget. Apalagi kalau mbah-mbah yang masak. Ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan bahan lainnya ya, yaitu tempe. Nggak ketinggalan rasanya kalau masakan Jawa, masakan mbah-mbah itu kalau nggak ada tempe atau tahunya. Nah, ini tempenya akan kita potong kecil-kecil biar nanti senada dengan oyongnya ya. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga di sini sederhana banget, Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brambang atau bawang merah. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan dulu. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain itu kita tambahkan lagi cabai hijau besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas juga boleh banget. Tapi hari ini aku cuma pakai cabai hijau gede dan juga cabai merah keriting. Biar rasanya nggak terlalu pedas, biar anak-anak pada mau maem. Kemudian setelah ini, setelah ada cabai kita potong-potong, sekarang kita akan siapkan wajan. Nah, ini beri minyak sedikit. Kalau sudah panas, kita akan tumis pertama-tama bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti wangi. Kemudian setelah ini baru masukkan cabai, juga ada daun salam ya biar lebih wangi lagi. Ini kita tumis. Kalau sudah layu dan sudah wangi, masukkan tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu, jadi langsung cemplungin aja. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Ini akan kita tutup dan kita akan masak sampai nanti tempenya mateng. Nah, kalau sudah mateng kita buka. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Nah, ini tempenya udah mateng ya. Kemudian baru kita akan masukin oyongnya, karena oyongnya itu sebentar aja udah mateng, Flavis. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, garam, dan juga penyedap rasa kalau Flavis mau. Tapi kalau misalkan mbah-mbah itu di desa tuh biasanya selalu pakai Ajinomoto atau Sasa. Kemudian ini sudah mateng, tempenya udah mateng dan juga oyongnya udah mateng, tapi aku mau oyongnya tuh masih ada rasa krius-kriusnya jadi lebih enak. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget, untuk sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin menu 3 serangkai. Kita akan bikin tumis kangkung, kemudian kita akan bikin tahu goreng sereng, dan ini yang istimewa banget, kita akan bikin sambal mentah. Nanti kita akan pakai pete dan juga kemangi. Nanti sambal mentahnya akan kita siram pakai minyak panas. Pertama-tama untuk lauk pertama kita akan bikin tumis kangkungnya terlebih dahulu ya. Kita siapkan wajan, kemudian kita beri sedikit minyak. Untuk memasaknya di sini aku menggunakan wajan atau wok pan. Ini aku pakai dari mereknya Revan ya. Selain ada wok pan, di sini juga aku punya pancinya. Ini juga cantik banget, ada tutup kacanya. Selain ada wok pan dan ada panci, di sini juga aku punya fry pan-nya. Ini selain anti lengket, di sini juga tampilannya cantik banget, warnanya nanti macam-macam banget. Nanti kalau Flavis mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, ini untuk resep pertama kali kita akan tumis kangkung. Bumbunya di sini ada bawang putih, bawang merah, kemudian cabai rawit kalau mau pedas. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, boleh pakai cabai besar, terus bijinya dibuang. Ini akan kita tumis sampai nanti harum dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan seperti ini.
Setelah itu kita masukkan kangkungnya. Ini kangkungnya sudah dicuci bersih banget ya. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti bumbunya tercampur rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kemudian saus tiram sebanyak 1 sendok teh. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk dan kita akan tambahkan lagi air sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan tumis lagi. Masak kangkung itu nggak usah lama-lama, cuman sreng gitu aja udah mateng, supaya nanti warnanya tetap cantik pada saat disajikan dan rasanya masih krius-krius. Nah seperti ini aja, ini udah mateng, warnanya masih cantik banget, ini rasanya enak banget. Ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian setelah ini kita akan bikin lauk lainnya. Di sini kita akan goreng tahunya terlebih dahulu, karena di sini aku pakai tahunya tahu Bandung, jadi rasanya itu udah enak, jadi udah nggak perlu pakaiin garam ataupun bumbu lainnya. Nah ini akan kita goreng, jangan lupa kita balik-balik sampai nanti matangnya merata dan warnanya juga sudah cantik kayak gini. Ini tahu gorengnya sudah matang, tahu goreng Bandung ya kalau aku bilangnya. Ini kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan bikin menu yang menurut aku istimewa banget. Kita akan bikin sambal jelantah kalau di tempatnya Fluffy Kasih ngomongnya. Di sini kita siapkan cabai rawit, kemudian di sini ada bawang putih. Fluffy juga bisa pakai cabai rawit hijau untuk tambahannya, nggak masalah, jadi nggak harus merah semuanya. Kemudian kita akan ulek. Kalau misalnya sudah hampir halus, di sini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya aja, penyedap rasa secukupnya, gula pasir sedikit aja. Kemudian di sini kita akan siram dengan minyak panas tadi bekas goreng tahunya. Jadi minyaknya harus bener-bener panas banget supaya nanti sambelnya itu gurih banget rasanya. Kemudian kalau minyaknya sudah masuk, kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan petenya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah ini kita akan maem dengan lalapan. Di sini aku pakai kemangi. Fluffy juga bisa pakai lalapan lainnya, misalnya timun, selada, ataupun lalapan sesuai dengan seleranya Fluffy. Nah, ini sambal jelantah kita udah jadi. Kemudian tadi lauk lainnya di sini ada tumis kangkung dan tahu goreng serengnya juga sudah jadi. Tinggal siapin nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin tumis pare yang enak banget. Ini nanti kita akan masak pakai udang rebon dan juga kita akan tambahkan kecambah atau toge dele. Selain ada tumis pare, nanti kita juga akan bikin mendoan tahu ya. Biasanya kan kita suka makan mendoan tempe, hari ini kita mau bikin mendoan tahu. Nah, resep pertama kita akan bikin tumis parenya terlebih dahulu ya. Ini parenya sudah dicuci bersih. Kemudian kita belah dan kita akan buang bijinya. Setelah dibuang bijinya, kita akan potong tipis-tipis banget parenya. Kemudian setelah kita potong tipis-tipis, kita akan taruh dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan tambahkan garam. Nah ini akan kita remet. Nah ini fungsinya supaya nanti parenya nggak terlalu pahit. Kalau misalnya Fluffy lebih suka makan pare ada pahitnya, step ini boleh di skip ya. Kemudian setelah kita remet, kita akan cuci lagi dengan air supaya asinnya hilang. Kemudian kita akan tiriskan. Setelah ini kita akan siap memasaknya.
Kita langsung siapkan wajan ya, dan juga minyak goreng. Di sini untuk minyak gorengnya aku pakai minyak goreng ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan, tetap bening banget. Untuk Flavis yang mau mencoba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000. Bisa masukkan kode voucher Flavi ya. Nanti akan dapat banyak cashback loh. Nah, setelah minyaknya panas, kita akan siapkan bawang merah. Ini aku siapkan sebanyak 12, dipotong-potong. Kemudian setelah ini kita tambahkan bawang putih sebanyak 6 yang sudah dipotong-potong, dan ada cabai rawit sebanyak 10 yang sudah dipotong-potong, dan tambahkan daun salam dan juga ada laos. Kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan udang rebonnya, kita tumis lagi. Ini udang rebon, nanti aromanya harum banget dan rasanya itu jadi gurih, walaupun nggak pakai penyedap rasa tetap gurih rasanya. Kalau bumbunya sudah harum, kita akan masukkan tomat, kemudian kita masukkan pare yang sudah tadi kita remet dengan garam ya. Setelah ini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula merah, kemudian garam secukupnya. Kalau mau penyedap rasa juga boleh. Ini kalaupun nggak pakai penyedap rasa, rasanya udah gurih banget karena kita pakai udang rebon. Nah, ini kita tambahkan lagi kecambah kedelainya. Kalau misalnya Flavis nggak punya kecambah kedelai kayak gini, jangan pakai kecambah yang kacang hijau ya, nanti rasanya kurang enak. Lebih baik ganti pakai tempe dipotong kecil-kecil. Nah, ini kita tambahkan lagi sedikit air. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti pareknya mateng dan togenya juga udah mateng. Kalau misalnya Flavis sambil icip-icip kira-kira kurang apa, misalnya kurang garam, boleh tambahkan garam lagi. Misalnya kurang gula jawa atau gula pasir juga boleh ditambahkan. Nah, ini sudah matang tumis parek kita hari ini. Sekarang siap kita sajikan. Setelah ini kita akan bikin lauk yang kedua. Kita akan bikin mendoan tahu ya. Biasanya kan kita pakai tape mendoan, tapi kali ini kita akan pakai tahu untuk bikin mendoan. Ini tahunya sudah aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ada kemiri, bawang putih, dan juga ketumbar. Praktis banget pokoknya bumbunya. Kemudian kita akan ulek sampai halus seperti ini. Kalau sudah halus kita sisihkan dulu, kita siapkan wadah dan kita masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tambahkan air. Di sini airnya aku pakai sebanyak 400 ml. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti semua bahan tercampur rata dan udah nggak ada grindil-grindilnya lagi. Udah halus kayak gini, baru kita akan masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Ini daun bawangnya nanti akan bikin rasanya jadi enak banget dan wangi banget. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah kita potong-potong. Ini Flavis pakainya tahu yang coklat ya. Kemudian kalau sudah kita balutin dengan tepung, kita sisihkan, kita siapkan minyak goreng lagi untuk menggoreng. Di sini kita pakainya agak banyak. Kemudian kalau misalnya sudah panas, kita baru masukkan tahunya satu persatu kayak gini. Kemudian jangan lupa kita balik-balik. Diusahakan minyaknya agak banyak ya, supaya matangnya lebih rata dan nanti rasanya juga jauh lebih enak. Kita akan balik-balik sampai nanti mateng, warnanya sampai cantik kuning kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita akan sajikan di meja makan. Ini mendoan tahunya stok banget untuk nanti kita maem pakai tumis pare, atau kalau misalnya Flavis mau juga bisa untuk cemilan sambil minum teh. Nanti kita akan makan pakai cabai rawit kalau mau ya. Nah, hari ini aku mau cocokkan dengan tumis pare. Nah, ini mendoan tahunya sudah jadi. Kemudian tumis parenya juga sudah jadi. Ini rasanya enak banget. Ini hari ini kita bikin menu yang sederhana tapi rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang sederhana banget, murah meriah dan rasanya enak banget. Ini akan kita bikin gulai daun singkong ya, tapi daun singkongnya biasanya kalau kita masak itu kan kita rebus terlebih dahulu ya. Hari ini Flavi Kasih nggak mau ngerebus daun singkongnya, tapi mau kita tumbuk mentah-mentah. Nah, ini daun singkongnya kita petikin dulu. Setelah dipetik nanti kita akan cuci yang bersih ya. Kemudian setelah dicuci bersih kita akan tumbuk daun singkongnya. Ini nggak usah sekaligus, kita tumbuk sedikit-sedikit biar nggak kebanyakan. Kalau misalnya Flavis nggak punya tumbukan kayak gini juga bisa sih pakai ulekan, cuman pakai ulekannya yang besar supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Dan ini nggak boleh dicoper ya Flavis, jadi benar-benar kita tumbuk atau kita ulek. Nah, ini udah kita tumbuk semuanya, daun singkongnya sudah halus. Sekarang kita akan ambil, kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya, jadi nggak usah direbus Flavis, begitu ditumbuk nanti kita langsung gongsong dengan bumbunya. Udah selesai, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini udah komplit banget bumbunya, ada cabai merah keriting, cabai merah besar, kemiri, ada bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian ada kunir, ada jahe, dan di sini aku pakai merica dan juga ketumbar. Nah, ini ada serai, nanti kita geprek, dan lengkuasnya juga kita geprek. Nanti daun salamnya nggak usah dipapain, nanti kita langsung gongsong aja. Nah, ini bumbunya juga akan kita tumbuk ya. Pertama-tama kita akan tumbuk dulu ketumbar dan juga mericanya biar halus ya. Kemudian setelah itu kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya, ada cabai, ada bawang brambang, kunir, dan lain-lain. Kemudian kita akan tumbuk. Nah, kalau misalnya Flavis nggak mau numbuk pakai tumbukan kayak gini, boleh pakai blender ya, ataupun pakai ulekan, nggak apa-apa. Nah, ini kita akan ulek sampai halus. Kemudian kalau sudah halus, di sini aku tambahkan lagi udang rebon. Kemudian kita akan tumbuk lagi. Nah, ini udang rebon fungsinya nanti biar rasanya itu makin sedap banget. Walaupun nggak pakai penyedap rasa, rasanya itu udah gurih banget. Nah, ini serehnya, kemudian laosnya kita geprek sekalian di sini. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan wajan, kemudian beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumbuk. Dim dulu ya. Kemudian di sini kita akan gongsong atau kita tumis sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya juga sudah mulai agak kering seperti ini. Baru kita akan masukkan daun singkong yang sudah tadi kita tumbuk. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata ya. Kalau sudah rata, di sini kita akan masukkan santan. Ini santannya santan seger banget Flavis, jadi nanti rasanya akan jauh lebih enak. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya santan seger juga nggak apa-apa, pakai santan instan, nanti tinggal ditambahkan air aja. Nah, ini akan kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai gula Jawa, boleh pakai gula pasir, garam secukupnya, kalau pakai penyedap rasa juga boleh, garam secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk. Pertama-tama kita akan masak pakai api besar dulu ya. Kemudian sambil kita tutup, tapi Flavis harus ingat jangan sampai bual-bual atau santannya pecah. Jadi kita harus rajin untuk mengaduknya. Nah, ini kan tadi singkongnya itu dalam keadaan mentah, belum mateng, jadinya kita masaknya agak lama. Nah, ini kalau sudah mendidih seperti ini, kita akan kecilkan apinya, kita akan masak dengan sabar sampai nanti daun singkongnya mateng, kemudian kuahnya juga mateng, rasanya udah tanek deh. Kalau misalnya Flavis kira-kira kurang
garam boleh tambahkan lagi, kurang gula pasir boleh tambahkan lagi. Nah ini dia sayur singkong tumbuk kita udah mateng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana banget. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Hari ini kita akan bikin sayur dari berigo atau biasa kita sebut juga dengan labu air. Ini tadi beli di pasar, itu besar banget ukurannya. Jadi kita akan pakai separuh aja karena nanti kita akan tambahkan juga bahan-bahan lainnya. Nah kemudian setelah labunya kita kupas, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih kita akan potong-potong. Untuk motong-motongnya di sini kita potong agak besar-besar ya, karena labu air ini biasanya dia kalau dimasak agak mimpes. Nah di sini aku potong-potongnya seperti ini aja, kurang lebih 4 x 3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan dulu dalam wadah atau kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan-bahan tambahannya. Di sini sudah aku potong-potong ya, ada jagung sebanyak 2. Jagungnya jagung manis. Kemudian di sini kita pakai ada wortel, kemudian ada cabai hijau yang sudah diiris dan juga ada buncis yang sudah diiris juga. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbunya ya. Di sini kita pakai ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah. Kemudian di sini kita pakai juga ada kunir dan juga ketumbar. Setelah ini bumbunya akan kita haluskan. Tapi bisa menghaluskan dan menggunakan ulekan kayak aku hari ini, ataupun pakai blender juga boleh. Kemudian kalau sudah halus, kita akan langsung memasaknya ya. Kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku menggunakan wajan atau wokpan, ini aku pakai dari Rayfan. Ini selain cantik banget, anti lengket, harganya juga hemat banget. Nanti Fluffy kalau mau beli linknya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kita akan tambahkan sedikit minyak. Setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah di sini untuk spatulanya aku juga pakai spatula mereknya Sierra, sama tokonya dengan wajan yang aku pakai hari ini. Nah setelah bumbunya harum, kita tambahkan lagi laos dan juga daun salam ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti bumbunya harum banget. Setelah itu baru kita akan masukkan jagungnya terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan air. Setelah air masuk, di sini kita langsung aja siapkan bumbu lainnya. Ada gula merah, boleh pakai gula pasir. Tambahkan sedikit garam, penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi. Walaupun nggak pakai penyedap rasa pun rasanya udah gurih dan enak banget. Kemudian kita akan masak jagungnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita baru tambahkan santan. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya mateng. Kemudian kalau sudah mateng baru kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya. Tadi kan ada wortel. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah mateng, baru kita akan masukkan sayuran yang lainnya. Di sini kita masukkan labunya dan juga buncisnya. Kenapa di bagian akhir masukin labunya? Karena labunya itu cepet banget empuknya, dan buncis dan juga cabai hijaunya juga cepet banget empuknya. Jadi kita masukin saat-saat terakhir aja setelah jagung dan juga wortelnya mateng. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan sampai mendidih dan dirasa cukup matang sayurannya. Untuk tingkat kematangannya Fluffy bisa sesuaikan dengan seleranya Fluffy. Mau masih agak krius-krius boleh, mau lebih lembek lagi juga boleh. Jadi benar-benar sesuai dengan seleranya Fluffy. Kalau aku lebih suka yang masih krius-krius sayurannya seperti ini. Ini sudah mateng, sayuran juga masih seger banget. Ini rasanya enak banget. Walaupun pakai santan rasanya itu tuh seger gitu, nggak enak. Ini dia hasilnya masakan kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam goreng tepung plus sambal tomat, dan juga nanti kita akan pakai lalapan jengkol dan toge mentah. Pertama-tama kita akan ungkep ayamnya terlebih dahulu ya. Kita siapkan dulu bumbu ungkepnya. Di sini ada bawang putih, ini kurang lebih 12. Kemudian ada kemiri sebanyak 5 dan ketumbar sebanyak 1 sendok makan. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung memasaknya. Siapkan wajan, kemudian ayamnya kita masukkan ke dalam wajan. Nah, untuk memasaknya aku menggunakan wajan dari Revan ya. Nah, ini bumbunya juga akan kita masukkan, kemudian kita akan tambahkan air. Di sini kita siapkan air sebanyak 500 ml, kemudian tambahkan garam secukupnya, tambahkan daun salam lagi biar nanti aromanya lebih harum. Kemudian kita akan masak pakai api besar. Kalau sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak sampai nanti kuahnya asat dan ayamnya juga sudah empuk banget. Nah, ini ayamnya sudah asat, ini rasanya udah enak, dagingnya juga sudah empuk banget. Kemudian kita dinginkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan telur untuk balurannya nanti ya. Ini kita pakai telurnya sebanyak 3 aja udah cukup. Kemudian kita akan kocok. Kalau sudah selesai, di sini kita akan siapkan tepung bumbu. Nah, di sini tepung bumbunya aku pakai tepung bumbu instan. Flavis bisa pakai tepung bumbu instan sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya, mau merek apa aja boleh. Kemudian kalau misalnya ayamnya sudah dingin, kita akan goreng. Sebelum digoreng, kita akan balurin dulu dengan telur. Kemudian kita akan balurin dengan tepung instannya tadi. Nah, kita akan lakukan semuanya sampai nanti selesai. Setelah itu baru kita akan goreng. Untuk menggorengnya di sini kita siapkan wajan dan minyak. Minyaknya agak banyak ya. Kalau sudah panas baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita balurin telur dan juga tepung. Ini aku gorengnya jadi 2 kali ya, karena wajannya nggak cukup besar, jadi aku pakai 2 kali. Oh ya, untuk menggorengnya di sini aku menggunakan wajan atau fry pan. Ini aku pakai mereknya juga dari Revan. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya, kalau misalnya Flavis pengen beli yang sama seperti yang aku pakai. Nah, ini ayamnya sudah mateng, warnanya udah cantik banget. Kita akan angkat. Setelah ini kita akan bikin sambal tomatnya. Nah, untuk bikin sambal tomatnya bumbunya simple banget. Di sini cuman ada bawang putih, kemudian ada tomat, ada bawang merah, ada cabai rawit. Flavis juga bisa pakai cabai keriting biar nggak terlalu pedas ya. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu tomatnya. Nah, ini aku gorengnya pakai minyak bekas goreng ayam biar lebih gurih nantinya. Kalau tomatnya sudah setengah matang, kita akan masukkan cabai, bawang putih dan juga bawang merahnya. Kita akan masak sampai nanti mateng. Setelah itu kita akan angkat. Nah, ini bahan sambalnya sudah mateng. Sekarang kita masukkan ke dalam layar. Kemudian kita akan ulek. Kadang-kadang kalau misalnya Flavis mungkin yang tinggal di luar negeri nggak ada ulekan, juga boleh pakai chopper, juga nggak apa-apa. Kita akan ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi ada gula merah, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Flavis bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai micin boleh, kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, kaldu jamur boleh. Sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kalaupun Flavis nggak pakai penyedap rasa juga rasanya udah enak banget. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan tambahkan lauk lainnya. Tadi kan kita pakai ayam goreng. Ini ayamnya udah enak banget, sambalnya enak banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lalapan lain. Ini aku pakai jengkol. Misalnya Flavis nggak suka jengkol, boleh di skip. Nah, di sini juga aku pakai toge mentah. Wah, udah komplit banget deh.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ayam. Ini ayamnya akan enak banget, ayamnya akan kita goreng. Tapi sebelumnya kita akan ungkep dulu dengan santan ya. Dan nanti kita juga akan bikin sambal goreng hijau yang enak banget. Pertama-tama kita langsung aja siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan kemiri sebanyak 6, ada secempol jahe, kemudian ada bawang putih sebanyak 8, kemudian tambahkan lagi merica 1 sendok teh. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Fluffy bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini, bisa juga pakai blender ataupun pakai chopper. Nah seperti ini sudah halus, kita akan sisihkan dulu, kemudian kita langsung masukkan ayamnya ke dalam wajan. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam dan ada santan. Santannya sebanyak 400 ml dari setengah butir kelapa aja. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua tercampur rata. Kita akan masak. Pertama-tama pakai api besar dulu. Kalau sudah mendidih, kita aduk-aduk, kemudian kita kecilkan apinya. Nah kita akan masak sampai nanti ayamnya empuk dan kuahnya juga asat seperti ini sudah asat. Itu tadi diungkep kurang lebih 20 menit. Ini sudah asat, kita akan matikan kompornya, biarkan dingin. Setelah itu baru kita siap untuk menggorengnya. Siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas kita masukkan ayamnya. Nah, ayamnya jangan lupa dibalik biar nanti warnanya merata dan juga matangnya merata dan matangnya sempurna. Nah ini gorengnya 1 kali balikan aja udah cukup. Begitu bawahnya matang kita balik, kemudian kalau bagian bawahnya lagi sudah matang kita langsung angkat dan kita akan sisihkan. Nah ini sudah matang, warnanya sudah cantik banget. Kita angkat dulu, kita kasih sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi ayam yang masih tersisa tadi. Tadi kan aku bagi jadi 2 bagian karena wajannya nggak terlalu besar ya, jadi aku goreng jadi 2 kali bagian. Kemudian kalau sudah matang, kita angkat lagi. Ini warnanya udah cantik banget. Kemudian rasanya juga udah enak banget dan tentunya gurih banget karena tadi kita ungkep dengan santan dan kemiri. Sekarang kita lanjut untuk bikin sambal hijaunya ya. Di sini untuk bikin sambal hijaunya ada 10 cabai hijau besar, kemudian ada segenggam cabai rawit hijau, ada 8 bawang merah dan ada 3 bawang putih. Nah bahan ini akan kita goreng ya, tapi sebelum digoreng biar nggak kepanjangan dan biar nggak meletus-meletus, kita akan potong-potong terlebih dahulu cabenya. Setelah itu baru kita goreng cabai dan juga bawangnya. Nah gorengnya itu nggak usah sampai terlalu kering banget Fluffies, masih agak basah-basah kayak gini. Ini sudah cukup matang, kita langsung aja ulek semua bahan. Nah di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Kalau misalnya Fluffies mau pakai penyedap rasa, pakai micin, pakai kaldu jamur atau pakai kaldu ayam, itu boleh banget, rasanya akan enak banget. Kita akan haluskan tapi jangan terlalu halus supaya nanti teksturnya itu masih cantik banget kayak gini. Nah kalau sudah, kita langsung aja siapkan ayam gorengnya di sebelah sambal hijaunya. Oh ya ngomong-ngomong Fluffies, resep ini aku dapat karena kemarin aku tuh habis jalan-jalan terus maem di luar, kemudian ada menu ini, jadi aku langsung berpikir aku mau bikin untuk Fluffies di rumah. Semoga Fluffy Kasih suka dengan resep hari ini ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep yang sederhana banget. Ini akan kita bikin lalapan terong ya. Di sini kita siapkan terong bulat, kemudian ada kacang panjang, kemudian ada tomat, ada bawang merah, ada cabai merah keriting, dan juga kita perlu pakai cabai
merah rawit, dan ada jeruk limau supaya nanti lebih seger. Pertama-tama kita akan haluskan dulu cabai rawit, cabai keriting, dan juga bawang merah. Nah, ini supaya lebih gampang untuk menghaluskannya, kita akan potek-potek dulu ya. Kemudian berambangnya kalau mau utuhan boleh, mau dipotongin dulu juga boleh. Kemudian kita akan haluskan. Bagi pelapis yang belum tahu, lalapan terong ini sering kita jumpai di daerah Lombok sana, Fluffy. Di sana biasanya kita maem dengan ayam taliwang. Tapi masih enak banget juga kalau dimaem dengan lauk-lauk yang lain. Misalnya ayam goreng, ayam panggang kecap, terus ikan bakar, itu enak banget. Oh yang tadi ini kita tambahkan gula pasir dan juga penyedap rasa ya, micin kalau bisa. Kalau kayak kaldu itu agak kurang nyambung, sebaiknya pakainya micin aja. Kemudian setelah itu kita akan potong-potong terlebih dahulu kacang panjangnya. Potongnya itu sekecil-kecil mungkin. Kemudian kalau sudah kita potong-potong, kita akan letakkan dulu di atas cabai yang sudah tadi kita haluskan. Kita diamkan dulu, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan potong-potong terongnya terlebih dahulu. Motongnya belah bagi dua, kemudian belah lagi menjadi dua bagian, kemudian kita potong setipis-tipis mungkin. Tapi kalau misalnya memotongnya lebih kecil lagi juga nggak apa-apa. Kita akan potong semuanya sampai habis. Kemudian kita campur dengan terong dan juga cabenya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan tomat. Nah, tomatnya juga kita akan iris-iris setipis-tipis mungkin. Kalau sudah diiris-iris, kita akan aduk-aduk rata. Nah, setelah ini Fluffies, kita akan siram dengan minyak yang benar-benar panas banget supaya nanti rasanya lebih gurih. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk sampai rata. Kemudian untuk tahap terakhir di sini supaya rasanya lebih seger tenan, kita akan tambahkan jeruk limau. Satu aja jeruk limaunya kita peres. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Ini enak banget Fluffies dimakan pakai ayam bakar, enak banget. Ikan bakar enak banget, ayam goreng, tempe goreng, wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffikasi. Hari ini Fluffikasi mau bikin resep sambal terasi untuk Fluffies di rumah. Kita pakai cabai merah keriting ya. Ini kurang lebih 8 nasa genggam cabai rawit merah. Kemudian ini ada jeruk nanti untuk peresan biar lebih seger. Kemudian ada 2 bawang merah, 4 bawang putih. Nah, ini terasi aku pakai 2 saset ya. Dan ada tomat 1. Bahan ini akan kita goreng kecuali jeruknya ya. Kita siapkan wajan terlebih dahulu, kemudian kita siapkan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nah, di sini untuk memasaknya aku menggunakan wajan atau fry pan-nya dari Revan ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Kalau sudah panas kita akan masukkan terlebih dahulu tomatnya. Kita akan goreng tomatnya sampai nanti tomatnya setengah matang, baru kita akan masukkan yang lain-lainnya biar nanti matangnya berbarengan. Nah, ini tomatnya sudah setengah matang, kita masukkan ada berambang, ada bawang, ada cabai rawit merah, kemudian ada cabai merah keriting, kemudian terasinya kita cemplungin sekalian. Kita akan goreng sampai nanti tomat dan lain-lainnya matang. Setelah itu baru kita angkat. Nah, kira-kira seperti ini Fluffies. Ini sudah matang semua. Sekarang langsung siapkan cobek. Kita langsung aja tuang ke cobeknya. Kemudian kita langsung ulek. Nah, sambal terasi ini adalah salah satu sambal favorit aku dan juga keluarga aku di rumah. Cuman Fluffikasi kayaknya jarang banget ya bikin resep
sambal terasi untuk Flavius di rumah. Makanya hari ini aku sengaja bikin resep sambal terasi yang enak banget dan mudah banget untuk Flavius di rumah. Nah, ini kalau bahan-bahannya sudah mulai halus, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada gula jawa, kemudian kita tambahkan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau penyedap rasa sesuaikan aja dengan selera Flavius. Ada yang suka pakai micin, kaldu ayam, kaldu jamur, kaldu sapi. Itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavius di rumah. Kadang-kadang ada juga yang nggak mau pakai penyedap rasa, juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Nah, kalau sudah halus dan sudah rata semua, kita langsung aja siapkan dengan gorengan. Di sini aku pakai gorengan tempe, kemudian ada lalapan buncis. Ini enak banget, tinggal kita maem dengan nasi anget yang banyak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.